cepat kan? Enggak. Kalau lama gimana? Mau berapa jam ini Harry? Mau dipercepat. Terserah itu saja. Lebih bagus ini. Memorinya ada. Kalau memorinya, ya nggak masalah sih. Memori masih aman. Gitu. Siapa yang nggak bawa air? Ini air guys. Air minum kan nggak usah minum dulu ya. Oke. Ini kita bacain. Terserah Cila lah. Mau kayak mana konsep Cila, mau pakai Cila. Oh, dalam semuanya. Halo. Kesaksian. Haris harus kesaksian hari ini. Biar lama soalnya sih kan banget. Harus ada. Bagaimana seminggu ini kerjaannya, pembangunan rumah orang tuanya gimana? Masih belum gitu. Wah, Tasya. Iya. Makan. Masalah ya. Aku ingat dulu seminggu. Masalah dia ya seminggu yang Udah berapa lama kerja? Gue tebak. Hah? 4 tahun? Iya. Oh, 4 bulan. Ada. 4 bulan. Iya. Jadi orang apa? Orang kece. Di mana? Di laki-laki. Nah, jadi selama 4 bulan itu apa yang ada dia dapat? Gak mungkin nggak ada apa-apa enggak? Maksudnya bukan soal gaji ya, maksudnya bukan gaji ya guys, yang nggak Masih maksudnya dapat ya. pengalaman dan Pengalaman juga ya. nah, coba ceritakan pertama kali kerja. Ya, kerja nah. Jangan Masya Allah. Nah, kerja kan. Nah, bagaimana ketika pertama kali kerja, lemburnya apanya? Coba. The best sih. Ya. Pertama kali itu sebelumnya kan aku gantiin posisi orang gitu. Iya, makanya. Jadi sebelumnya tuh yang aku gantiin itu dia tuh kayak care gitu. Kayak jadi Sama kayak sefrekuensi lah gitu kan. Dia kayak jelasin kerjaan yang bakal aku kerjain itu kayak ya gimana ya, baik lah gitu sebenarnya. Dia orang kece. nah, udah ya. Oke. Senang 1 bulan kan dia udah apa? 1 bulan, iya 1 bulan. Enggak aku maksudnya dia 1 bulan aja tinggal waktunya tuh. iya. Oke. Jadi sangat berkesan gitu kan. Lalu jadi kebetulan juga ada circle yang seiman lah kan. Jadi itulah teman-teman sekarang. Sebagai kakak, adik sebagai saudara gitu. Walaupun ya lucunya itu kadang waktu makan siang gitu kan, kayak mereka ada yang sebagai grup sekolah minggu gitu juga kerja, tapi masalah spirit seperti berdoa sebelum makan itu kayak kalau titip ya doanya gitu kayak iya doa aja kak aku bilang gitu kan. Kayak cuman aku sendiri gitu, tapi aku tetap aja doa biasa gitu. Lalu beberapa aku sering kayak gitu mas kan, udah mau doa kan katakan dek ini kan kayak aja kak. Lalu kayak lewat waktu gitu ada satu kakak akhirnya dia kayak berdoa, kita suruh dia doa terus, dia soalnya kayak aku senang lah gitu kan, gitu aja. Cuman nggak konsisten juga gitu doanya kayak gitu. Terus kayak ada satu dia sebagai CS di situ, dia Kristen juga, dia bisa kayak aku di bawah setahun gitu. Dia kayak susah karena dia ngekos gitu kan, jadi kayak ke gereja aja udah jarang kali gitu, bahkan di Natal kemarin tuh dia nggak ke gereja kan. Jadi kayak aku mau biar influence gitu kan, kayak ngajak ke gereja gitu, tapi kayak masih aku kurang, biar nggak secara gamblang gitu ya, nanti kayak ya aku sih nggak pernah kali dan belum kenal kali juga baru berapa bulan gitu kan. Jadi kayak itu masih dalam doa aja lah ya, minta doa aja dia supaya dia mau tergerak. Dia sering canda-canda
tahun 2026 ini gereja buka, tapi bulan Desember sama aja tahun lagi gitu kan. Kayak coba aja, datang aja lah untuk gereja malam gitu kan. Dia kadang karena dia rasanya kayak capek gitu kan, dia kan baru jazz. Pokoknya itulah waktu baru pertama kali kerja aja mereka langsung kayak nakut-nakutin bos ini kayak gini loh gitu apa. Aku awalnya kayak kena mental gitu kan, tapi ada satu orang juga bilang ya coba aja lah dulu kan bos dia tuh mungkin beda-beda ke tiap orang, soalnya setiapnya sama aku dia baik gitu juga kan. Ya itulah juga bagus kayak lancar gitu. Dan sejauh ini kebetulan dan tolong semuanya Tapi jadi benar. Baik. Ya, Kalau hari ini kemarin udah kamu telat, dari 9 telat mau apa-apa, terus sekarang udah kemana-mana. Nah, coba jelasin dari mana benar-benar garis terima itu supaya orang-orang juga berkati melalui garis terima kesaktian. Salam guys. Salam. tisu. Ini awalnya itu ini pas Desember. Pokoknya sebelum Natal itu udah ini tuh tabungan itu udah pokoknya lumayan lah udah itu bisa walaupun bekas motor itu masih bisa lah yang nggak bisa anak seumuran aku belum bisa walaupun ada yang lebih apa cuman aku bersyukur itu ya pas dikasih motor itu aja. Dan satu lagi itu bapak rencanain kemarin itu pas sebelum Natal aku bapak mau rencana bangun rumah beton itu nanti dua tadi. Nah kemudian untuk bapak kemarin Pak gimana beton itu dua sementara bapak kan bapak nggak kerja, jadi di aku sama kami aku sama adik yang beda kerja. Abang yang pertama kan dia udah mau rencana nikah, cuman nggak bisa kerja lagi, cuman dia ada rumah. Nah terus makanya di situ aku bingung, nah gimana ngomongnya gitu betul tingkat dua pula bapak ini ya nggak apa-apa mana bilang apa kamu bagian mana gaji tukang atau bagian semen seng sama pokoknya besi-besi alat rumah biar nanti adikmu bagian gaji tukang atau rumah bagian bangunan rumah belum kan awalnya bingung gimana sih gaji sementara bukan apa ya sementara gaji aku bukan sebesar manajer kan pokoknya uang jajanku aja pun nggak cukup gitu gimana itu aja sih itu yang aku bimbangkan. Tapi puji Tuhannya itu semua lancar ya, walaupun ada sisa tabungan beli kereta sama ada sisa tenaga bisa dikirim sama orang-orang. Akhirnya bapak ngasih udah didirikan dia, jadi ada dikasih acara itu kan, nah, udah tersampaikan masih ada ya dari sini. Nah disitu bersyukurnya Tuhan itu gimana ya, awalnya aku takut, makanya aku pas diajak kata Tasya kan aku pengen kali full kan, tapi di situ pas aku full awal tahun 2020 kan di situ ada lagi kejadian pas tidak kasih tahu yang itu kan pas mau rencana pengen ke full kan, tapi ada gebrakan rumah tangga kan pas aku KDRT. Nah terus awalnya Harris paling ilmu itu kalau ada sama satu itu aku ilmu bagian yang kayak KDRT gini. Terus aku
bawah-bawah, aku masih umur muda kan. Terus itu yang herannya aku, kenapa harus aku yang mendamaikan mereka gitu? Oh, malah deh. Aku dipanggil nenek kan di telepon, sini lo dulu tante ini sama omu ini nasihatin. Nenek nggak bisa, mamanya pokoknya mamanya omku, mama kandung. Terus dia di telepon aku. Padahal di situ aku mau rencanakan kuliah. Cool kan? Nah di situ awalnya gini, aku pengen kuliah juga tapi gimana? Di situ aku emosi kan. Udah melawannya kayak anak kecil aja kan. Di situ kemarin. Terus di telepon kata aku, pokoknya banyak lah dinasihatkan kata-kata. Pokoknya lo kan hati ini harus gini kan. Terus awalnya agak cuek kalau sama aku karena udah terbawa emosi. Sempat cekap kotak di situ kan. Makasih loh ya. Bukan. Karena saking emosi itu, karena itu pengennya apalagi awal full kan. Jadi maunya jangan apalah, nggak apa-apa full yang lainnya itu kan pertama tahun 2020 pula itu. Nah disitulah. Disitulah. Terus pas kata chat terus baca sambil-sambilan kan. Nah disitulah udah mulai apa itu apa sih kata chat begitu kata chat Tapi sekarang udah ada bang. udah baik. Gimana ketika dipercayai sama Tuhan menyelesaikan suatu masalah seperti itu dalam waktu yang katanya masih muda dan belum mengerti apa-apa. Perasaannya Iya. Perasaannya pokoknya kayak merasa paling kenapa harus kali aku, masih ada nenek mamanya omku. Itu aja sih yang herannya, kenapa harus aku gitu. Terus kan Neris sudah menyelesaikan tuh. Iya sih. Nah, bagaimana perasaan Neris dan apa yang pelajaran yang Neris dapat? Dari matematika. Jawab. Oh, enggak ada. Aku nggak ngerti sama sekali serius. Dan itu nanti dia langsung pulang kan. Masih ada yang matematika. Ya, nggak apa-apa. Neris masih muda, tapi pemikiran sudah dewasa. Gimana dengan kerjaan Pak Soraya yang terlalu banyak kan? Dan akhirnya membuat stres. enggak sih. Kalau aku sih lebih ke apa namanya mengintrospeksi sendiri. Karena Desember kemarin kan namanya juga di Gunung Jahit ini kan sangat-sangat hektik gitu kan, dan membuat hubunganku sebenarnya sama Tuhan tuh agak renggang gitu. Jadi sebenarnya agak hambar lah sebetulnya. Jadi bahkan sampai di awal tahun aku tuh udah punya project sebenarnya. Karena kan sebelum-sebelumnya udah baca Kediri sampai Wahyu itu udah 3 kali. Sebenarnya kemarin udah kali keempat, mentok di aku masih kebun yang lama. Jadi aku kayak komit, oke awal tahun aku mulai lagi deh dari kejadian gitu kan. Terus jadwal selanjutnya juga yang belum lagi. Udah tidak segala gitu lah. Kayak wacana hanya sekadar wacana gitu kan. Jadi baca gitu terus, bahkan sampai hari ini masih belum, cuma baca dari ada renungan gitu kan. Tapi membaca yang kejadian lainnya yang belum ketemu. Terus sampai di pada hari Minggu kemarin itu berarti kan kemarin udah minggu ketiga ya minggu kemarin. Pas lagu ada naik lagi selesai itu kan artinya adalah malam dan pagi itu apa berupaya harum lah penyembahan kita di mata Tuhan itu rasanya kayak hancur ya kan. Oh iya Tuhan ya. Iya bener, emang besar kan lagi dipeluk gitu kan. Itu kan kayak gimana sih katanya kemarin begini jadi bukan ada rasa bersalah, ada rasa kangen yang sekangen-kangennya, ada rasa kayak aku pengen lagi lah kayak punya cinta yang kayak dulu gitu kan. Gimana aku zaman sekolah dulu, bahkan ketika di sekolah kan aku kan sering lama dijemput, aku bukannya masuk-masuk atau aku juga kita baca gitu kan. Sekarang kok kayaknya lebih banyak kan buka TikTok ya daripada buka jadi gimana ya gitu. Aku sudah ingin lama kan, tapi itu lah menjadi pergumulanku di bulan ini supaya ya kembali dipeluk cinta lagi gitu, seperti nenek kekasih jiwaku
mau verifikasi itu pasti ada kangennya, ada rindunya, ada rasa pengen komunikasinya, pengen dengar suaranya. Berarti gimana ketika dengar suara Tuhan ada firman Tuhan gitu kan? Itu sih yang jadi satu hal, bahkan renungan aku 1 bulan ini yang masih menggebu-gebu di seminggu. Seperti itu. Natasha gimana pas kuliah? Aku penasaran. Iya. Bagaimana nilainya? Enggak, aku penasaran pas awal kuliah itu bisa ya. Oh bisa. Iya, aku dulu rencana mau kuliah, makanya di Solo apa? Oh, kenapa tahun ini? Bukan baru. Cuma nggak ada niat. Kuliah apa dulu? Itu aku bingung, malas belajar satu lagi. Kamu pasti punya bakat. Karena pasti kamu punya di satu titik belajar yang mana kamu sukai. Contoh, suka desain. Pasti dia pengen belajar yang mendesain-desain itu seperti apa. Ya disuruh bapak, Pak malah pun dipaksa kami dua. Cuman abangku yang dia lulus PTN kalau abangku. Terus aku pernah dengar Oke. Jangan lah sampai kan. cuman nggak ada niat. Aku balik di dosen. Tapi itu bisa Tapi kok bisa di sini? Jangan ada niat. Mana sih pertanyaannya? Gimana sih? Oke. Oke, kita bahas kenapa bisa kuliah. Nah, kuliah itu ya memang satu dengan niat. Kalau nggak niat jangan dulu, karena daripada anak menghabiskan uang orang tua, fokus di tengah jalan tak menyelesaikan, jangan. Kuliah itu adalah tanggung jawab. Dan kuliah itu bukan hanya, bagi aku kuliah itu tidak mengejar gelar. Kalau mengejar gelar bagus, kamu beri gelar. Karena yang kita dapat itu sebenarnya hasil nilainya gitu. Jadi kenapa aku mau, kan aku niat, dan satu ini menjadi kesukaanku, itu menjadi kesukaan aku gitu. Nah 2000 setelah aku tamat sekolah, aku ikut sekolah lagi, jadi bukan kuliah, namanya sekolah. Aku sekolah pakai pesantren ya, aku yang asrama semacam gitu. Nah sebenarnya aku lebih suka yang seperti itu. Dia langsung terjun ke praktek, nggak yang kuliah kita cuma belajar materi dan segala macam. Nah di situ aku dibentuk, dididik seperti apa. Bahkan HP itu disita 2 minggu baru bisa pakai HP. Itu sekali doang sehari dan hanya jam. Nah seperti itu, dan kami benar tugas dan segala macam. Nggak pakai HP itu sebenarnya bagus tau. Ya bagus sih, tapi kayak itu orang gila tidak sih? Enggak kayak apa? Mungkin kita biasa. Jadi aku punya, sebenarnya aku itu dari 2000, dari aku SMP, aku pengen kayak gitu sekolahnya. Cuma sekolah itu harus 6 sekolah baru bisa masuk ke situ, tamat SMA baru bisa. Nah selesai aku kejar, dapat, dan akhirnya aku bisa jadi pengerja juga, kayak pengajar gitu, yang mengajar staff gitu. Nah aku suka dengan hal-hal yang seperti itu, makanya aku sekolah. Nah setelah tamat aku jadi pengerja, papa aku sakit. Nah di situ sebenarnya aku sudah selesai dari praktek, aku mau kuliah ke Medan, langsung ke Medan. Nah cuma karena papa drop, aku harus menjalankan tugas-tugas kerja di dunia nyata, dunia yang kelihatan gitu ya. Nah situ aku kerja. Nah kerja awalnya aku hanya minta gaji 1.500.000, murah banget kan. Itulah sampai orang pun nolak aku 1.500.000, karena bagi aku 1 juta selama di Jakarta itu cukup. Karena dulu aku jadi pekerja, dibiayain, terus ada jemaat yang ngasih dan segala macam gitu. Dan itu aku gendut loh, maaf loh. Nah jadi kayak gitu. Nah jadi aku kerja, dan puji Tuhan dapat kerjaan. Lalu selesai kerjaan itu papa udah bilang kuliah lagi kan. Cuma aku tidak mau dan tidak menginginkan kuliah online,
karena bagi aku online itu kayak misalnya kita copy paste, misalnya kita ini dan itu gitu loh. Mungkin aja aku pakai AI itu overload kata-kata. Ya. Nah, tapi kita hafal juga, karena ketahuan tuh AI kan gitu ya. Nah, jadi selesai dari itu, aku nggak mau dan beberapa tahun lah sudah di 2020 aku kembali ke sini. 2021 papa sudah bilang kuliah tapi aku tidak mau dan belum siap untuk kuliah online. Nah, ketika muncullah dari mami ada kuliah 2025, makanya aku masuk ini. Bagi aku kuliah online di sini, tapi setidaknya jarak dari rumah ke kuliah dekat. Jaraknya nggak perlu naik pesawat, nggak perlu naik kereta api dan segala macam. Kayak aku memilih kuliah sini. Terus kata papa, itu kan masih baru dan harganya juga memang murah banget ya. Aku kasih tahu ke orang aja harganya segini, dia punya sekolah murah banget, sekolah apaan gitu kan. Tapi aku bersyukur banget karena aku ini gitu, aku online. Jadi itu kalau mau dibilang kuliah, yang penting dari hati, dari niatnya Haris. Makanya aku bilang kalau Haris bilang nggak ada yang berminat, nggak mungkin. Karena Tuhan itu pasti meletakkan orang sesuatu yang dia sukai. Apa yang kamu sukai? Dia desain. Oh, dia mengalir lagi. Dia mengalir lagi gitu. Disuruh belajar komen. Nah, menurut punya dia untuk belajar. Dan hindari orang-orang yang memang menyeret hal-hal yang negatif ya Haris ya. Bukan gini loh, bukan kita menjauhi, tapi jika itu tidak bisa kita lawan, lebih bagus kita yang menghindar. Tapi kalau bisa melawan dan mengubah hidup mereka, masuklah ke dalam situ, jadilah terang. Tapi kalau belum bisa untuk menjadi terang, jangan masuk ke situ. Jaga jarak ini. Ya, karena kebiasaan yang harus lakukan, kebiasaan yang baik ketika pergaulan yang salah, itu bisa merusak kebiasaan yang harus. Itu dia. Nah, ini aku bilang tahun 2026 itu beliau kayak kamu sulit sebenarnya. Namanya amanat agung, tapi kok kayak di awal dia merasa sendiri, kayak merasa down aja gitu loh. Merasa gak sih kayak aku merasa loh kayak down loh. Sendiri aja sebenarnya. Iya kan? Coba-coba lagi. Benar loh. Makanya aku bilang di awal, amanat agung itu sebenarnya berbicara tentang diri kita gitu. Dan selamatin diri kita, jangan selamatkan orang lain dulu. Diri kita dulu yang kita selamatkan gitu. Gimana kita mau menyelamatkan orang lain jika diri kita nggak diselamatkan? Dalam sama-sama. Tentu dia sama-sama. Itu dia. Itu udah dari aku. Sekian dan terima kasih. Boleh kita baca lagi di masing-masing. Hari ini awal ya sih, jadi ulang lagi, jadi lagi. Ini bukannya materi keuangan. Itu bisa. Oh itu Yang dibebaskan kan? iman yang dibebaskan ya. Iya. Udah pernah ya? Kayaknya nggak pernah kan? Ini kontrak ya. Kalau saya tahun ini udah berapa? Ketiga. Oh di bulan ini. Iya. Di tahun ini berapa? Apa sekarang? Lu nggak di tahun ini kan ketiga juga. Iya. Sama ya sebenarnya. Kok kayaknya kita pernah kembalikan semua. Ah, lu nggak tahu kan gitu. Ya baik. Judulnya Injil yang membebaskan. Injil itu kan artinya kabar baik ya. Tapi kabar baik ini bukan cuma soal kita masuk surga nanti, tapi soal apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita berkat apa yang
kembali kepada